how are you? All good? All good? I believe so and I hope so. Di video kali ini kita bicara tentang sesuatu yang banyak masuk ke DM aku, nggak henti-hentinya, dan juga di kolom komen banyak tentang agensi kerja, agen kerja. So, karena itu di video kali ini aku bedah tuntas the ultimate guide about job agency in Singapore just for you guys. Sebelum mulai, aku mau bicara, aku nggak ada hubungan apa-apa. Aku tidak terafiliasi apapun dengan agensi di Singapura, oke? Aku cuma sharing apa yang aku tahu, dan semua resiko ditanggung oleh kalian. Jangan nyari aku ya kalau ada apa-apa. Okay, anyway, jalan pintas dan serba cepat. Ya, itu impian semua orang yang mau kerja di Singapura. Banyak yang merasa frustasi karena keinginan yang begitu menggebu-gebu. Pengen kerja di Singapura, nggak sabar. Bahkan mereka rela untuk bayar lebih ke perusahaan agensi. Personally, I don't have any problem dengan perusahaan agensi. Aku nggak ada masalah dengan perusahaan agensi kerja dimanapun itu. Yang jadi masalah buat aku adalah agensi yang menipu. Untuk tahu cara-cara lowongan kerja atau agensi-agensi yang menipu, ciri-cirinya, aku sudah buat videonya khusus. Nanti kalian nonton, sehabis video ini kalian nonton yang itu, oke? Jadi semua berkaitan. Seperti biasa di semua video aku selalu bedah menjadi beberapa sesi. Sesi pertama, apa sih itu agensi? Kenapa kalian perlu agensi dan kenapa kalian tidak perlu agensi? Oke? Sesi kedua, tipe-tipe agensi yang harus kamu hindari. Sesi ketiga, cara pintar menghindari agensi pekerjaan yang menipu. Sesi keempat, daftar agensi penipu menurut Kementerian Tenaga Kerja Singapura per 2020. So this is the very updated list, oke? Nggak usah banyak cincong, ayo masuk ke sesi pertama. Apa itu sih agensi dan kenapa kalian perlu dan kalian nggak perlu? I'll make it simple to you. Di setiap industri, yang namanya agensi itu adalah orang tengah. Di dunia pekerjaan, tugas agensi adalah menghubungkan pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Agensi hadir di tengah-tengah sebagai penghubung, dan agensi mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang berhasil. Cara kerjanya misalkan perusahaan A, dia butuh seorang brand manager. Lalu agensi hadir, dia datang ke perusahaan A, oke, aku punya kandidat yang cocok dengan brand manager yang kamu mau. Dia sodorin daftar kliennya dia, list-listnya, orang-orang apa aja yang cocok kira-kira untuk diundang interview. Nah, yang sering kejadian, agensi itu nggak punya cukup list orang-orang yang cocok. Jadi, agensi cari orang dari luar. Mereka headhunting talent-talent yang tersebar di banyak negara, khususnya Asia. Misalkan kalian pakai jasa agensi, pastinya kalian kasih semua kualifikasi kalian, data-data diri kalian ke agensi tersebut. Nah, agensi itu akan keep jadi pegangan. Let's say emang perlu, dia coba ajukan ke perusahaan yang membutuhkan. Mungkin nama kamu di sana, nama kamu dicomot, interview, lancar semua, and you get a job. Kalian tau gak berapa banyaknya tenaga kerja asing yang mau kerja di Singapura? It's thousands every month. Ribuan setiap bulan yang mau kerja di sini. Berapa banyak CV yang tersebar, yang terkirim ke banyak perusahaan hanya untuk kerja di sini. Agensi hadir sebagai penghemat waktu. Kalian nggak perlu randomly apply, oke? Kalian cukup datang ke satu agensi. Agensi itu lihat profil kamu. Mereka punya banyak lowongan kerja yang cocok dengan profil kamu. Lalu mereka tinggal hubungkan. Bab, kalau misalkan kamu ke LinkedIn, kamu ke Indeed, kamu ke Jobstreet, kamu nyari sendiri, oke? Kamu totally butuh waktu. It consumes a lot of times. Agency ambil profil kamu kasih dia lihat, dia punya list semua. Mereka yang kerjain. Kamu tinggal duduk manis, tunggu info dari mereka. Alasan kedua, kenapa kamu perlu agency? They are experts, oke? Contoh, mereka lihat kualifikasi kamu. Misalkan ada sedikit kekurangan untuk pekerjaan yang mau kamu apply. Biasanya mereka akan kasih kamu pendapat atau poin-poin tertentu yang harus kamu kuasai. Oke? Kamu lebih baik improve skill di sini. Kamu lebih baik pelajari lebih dalam tentang hal ini. Oke? Dan seandainya kamu interview, agensi itu sudah mempersiapkan semua. Company-nya yang akan melakukan wawancara terhadap kamu, background-nya ini, kontak personnya ini. Mereka membutuhkan orang di bidang ini. Oke? Mereka sudah siapkan semua detailnya.
Jadi kamu nggak usah pusing search lagi online, background company-nya, kontak personnya siapa, sejarahnya gimana. Agency prepare semua untuk kamu, mereka kasih kamu dokumen, kamu cukup baca, hafalin, oke, I'm good to go to the interview. Jadi kamu kayak nggak orang blank gitu kan, mereka udah siapin buat kamu. Dan alasan ketiga, perusahaan itu suka agency. Komisi agency itu aku kurang tahu, cuma setahu aku ya, dulu aku pernah nanya-nanya. Jadi misalkan mereka itu dapat komisi kalau nggak salah 20% dari gaji kamu selama setahun. Let's say misalkan gaji kamu $4.000 ya, kamu dapat kerjaan gaji 4.000. Gaji kamu setahun berapa? 48.000. Nah, agensi itu dapat 20% ya, sekitar $6.000-7.000 komisinya mereka. HRD suka, memang biayanya mahal, cuma HRD suka karena apa? Menghemat waktu gitu loh. Kalau emang mereka butuh orang urgent, daripada mereka cari kanan kiri, random cari sendiri, buat lowongan kerja di JobsDB online, dan itu makan waktu. Dan belum tentu kandidatnya bener. Ya kan, kadang yang apply banyak, ribuan, tapi gak berkualitas. Agency datang, mereka expert, mereka tahu butuh ini, kita punya kandidat ini, mereka kasih. Settle. Kenapa kamu gak perlu agency? Kalau kualifikasi kamu bagus, sebenarnya malah kamu yang dicari. Kamu yang di headhunt oleh agensi-agensi itu. Karena kamu bagus, kamu berkualitas, kamu berpengalaman. Alasan kedua, kalau kamu mau hemat biaya, go ahead dengan apply lewat LinkedIn, lewat Indeed, lewat portal-portal pekerjaan online. You do it by yourself, oke? Kalau kamu udah tahu cara mainnya gimana, you do it. Ketiga, kenapa kamu nggak terlalu butuh agency? Karena rata-rata sekarang, especially di LinkedIn ya, kamu udah tahu, aku udah pernah cerita di video aku yang sebelumnya, di video pertama aku cara mencari pekerjaan di Singapura. Di LinkedIn itu, lowongan pekerjaan itu langsung di-post oleh employer, oleh perusahaan, nggak melalui orang tengah lagi. Jadi, kamu tuh langsung berkomunikasi dengan HRD di perusahaan tersebut. Nggak perlu lewat agency lagi. Dan aku lihat trennya ke depan akan semakin banyak, akan semakin besar peluang untuk apply direct ke perusahaan. Sesi kedua, tipe-tipe agency yang harus kamu hindari. Nggak jarang sih agensi kerja di Singapura itu melakukan penipuan. Biasanya polanya gini. Perusahaan A bertindak sebagai agen pekerjaan. Perusahaan B bertindak sebagai perusahaan yang membutuhkan karyawan. Wah, perusahaan A, perusahaan B ini kong kali kong nih. Ya, perusahaan B belaga-belaga posting di online. Mereka butuh pekerjaan A, B, C, D, E. Otomatis yang tadinya daftar lewat agensi, nah ini agensi yang nipu ya. Yang akhirnya daftar lewat agensi, perusahaan agensi A bilang, ada perusahaan B nih, dia dibuka lowongan banyak, mau nggak? Mau lah pasti, namanya kita lagi desperate, pengen banget kerja di Singapura, terpancing, ya udah maju. Perusahaan B bilang, ya udah, gue bisa sih, ya, tapi bayar uang muka dulu, or bayar kredit. Ya ada agensi yang kayak ibaratnya bayar kredit. Contoh, kamu invest, kamu bayar misalkan 50 juta, dia akan kasih kamu 3 interview, something like that. And kalau bener dan interviewnya itu genuine, asli, dan kamu gagal, masih mending gitu. Jadi ya emang karena kamu nggak qualified gitu loh, karena kamu nggak cocok dengan kerjaannya, so kamu nggak diterima, it's fine. At least interviewnya dan perusahaannya bener. Yang jadi masalah adalah kayak kasus sekarang ini, agensi A dan perusahaan B kong kali kong, mereka buat lowongan kerja fiktif. Kamu taruh deposit, kamu dapat 3 interview, tapi semua interview itu palsu. Kamu udah interview online, ya kan, kamu udah datang ke Singapura misalkan habis COVID ya, kamu interview langsung direct. Indian, mereka cuma bilang, sorry, kita nggak bisa terima kamu. Ya pastilah, orang dari awalnya mereka nggak niat buat hire orang kok. Dari awalnya mereka nggak niat buat rekrut kamu kok. Mereka cuma mau duit kamu. Mereka buat lowongan kerja palsu. Dan ini banyak. Jadi kalian harus hati-hati. Agensi A punya perusahaan B, punya perusahaan C, punya perusahaan D. Yang nggak semuanya itu asli. Semua lowongan pekerjaannya sampah. Dan korbannya nggak cuma kamu. Mereka tinggal bahas aja ke banyak orang-orang yang mau nyari kerja di Singapura. Perusahaan B lagi buka pekerjaan misalnya sales support, admin, dan lain-lain. Ada yang mau ngelamar ya, buru-buru bayar ya kan. And in the end, oh sorry, nggak diterima, hilang duit, then bye-bye.
Dan kasus-kasus yang lumayan sering juga tuh mereka bilang kayak gini, wah kelihatannya kualifikasi kamu kurang nih. Perusahaan B butuhnya orang yang menguasai bidang, misalkan kalau kita ngomongin banking atau finance. Oh mereka membutuhkan orang-orang yang bisa manajemen keuangan di family business, di bisnis keluarga. Tapi kamu nggak pernah nih nguasain ini. Kamu ambil kursus dulu deh. Kursusnya $600, kamu bayar. Jadi sebenarnya mereka jualan kursus. Indian kamu bayar, kamu ikutin kursusnya, let's say kamu lulus, kerjaannya mana? Belum tentu pekerjaan yang membutuhkan skill tersebut akan ada lagi di tahun-tahun mendatang. Jadi itu salah satu teknik gimana mereka bisa menipu orang. Pertama dari kredit atau dari per job ya kan. Oke, aku cari kamu satu kerjaan, bayar misalkan 10 juta. Kerjaannya padahal palsu. Atau dari training, ya mereka akhirnya jual training ke kamu. Wah kamu udah beres 10 juta, wah ternyata kamu nggak lulus interview. Mereka nggak mau hire karena kamu udah kekurangan di sini. Kamu ikut training aja, bayar lagi duit. Indian bukannya untung malah buntung kan. Mana ada sih yang namanya nyari kerja kita keluar duit lebih banyak, bener ya? Nah, cara pintar menghindari agensi-agensi yang menipu. Pertama, cek nomor lisensinya. Nah, cara ini cuma berlaku untuk agensi-agensi yang menghubungi kamu langsung dari Singapura. Kalau agensi dari Indo, lowongan-lowongan, janji bisa mendapatkan 50 juta, nanti setiap 3 bulan balik Indo, setiap 1 bulan balik Indo or something. Sebenarnya itu ilegal, ya. Mau percaya mau nggak terserah. BTKW itu benar, yang PJTKI itu benar. Nah, yang absurd itu adalah orang-orang menjanjikan pekerjaan di waiter, kerja di pasar, ya, jadi jaga-jaga toko buah or something. Itu ilegal lah, nggak usah kemakan. Yang ada kamu sampai sini menderita, ya. Oke, kita balik ke topik. Cara pintar menghindari agensi dari Singapura yang menipu. Pertama adalah cek nomor lisensinya. Setiap agensi pekerjaan di Singapura, mereka terdaftar sebagai konsultan. Apakah mereka terdaftar di bawah Certificate of Employment Intermediaries? Cek. Masuk ke website, cek nama perusahaannya. Investigasi agensi tersebut. Kamu tanya seberapa banyak mereka tahu tentang pasar kerja di Singapura. Dari situ kamu tahu jawabannya. Kalau tanya, gimana pasar kerja di Singapura sekarang? Oh, bagus. Lagi oke kok. Mereka cuma jawab secara general, mereka nggak breakdown. Pasar Singapura di kuartal 1 lagi begini, kuartal kedua udah agak perbaikan, bla bla bla. Setelah selesai election, bla 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 bla, ekonomi lagi membaik, bla bla bla. Sektor-sektor apa yang membutuhkan? Nah, informasi beda kan daripada sekedar oh bagus. Kamu apply aja. Oke, hati-hati. Terus kamu tanya, gimana sih cara rekrutmen kerja di Singapura itu berjalan? Mereka harusnya tahu ya, dari mulai interview sampai pengurusan visa kerja, mereka harus tahu. Dan mereka harus sabar dalam membimbing kamu. Kalau mereka bilang, ya nanti kita info kok, kamu apply dulu aja. Bullshit. Minta semua detail dari mereka, investigasi mereka satu persatu. Dari situ kamu tahu, mana agensi yang niat beneran, asli mau cariin kamu kerja, sama agensi-agensi yang emang niatnya mau nipu. Tanya juga, seperti job desk-nya apa sih untuk pekerjaan yang ditawarin ini. Tanya juga, kira-kira prospeknya gimana untuk perkembangan karir aku kalau aku join perusahaan ini. Oke? Tanya yang banyak. Recruiter atau agensi yang bagus itu biasanya mereka itu bisa punya beberapa stok alternatif posisi di perusahaan. Di salah satu perusahaan, misalkan posisi A, dia cek, misalkan posisi A kebuka, dia cek profil kamu nggak cocok, dia akan kasih tau kamu tertarik gak cobain posisi B yang mungkin aku rasa lebih cocok sama kamu. Dia bisa kasih alternatif, konsultasi, nggak cuma about money, bayar, oke? Kalian harus pinter ngenalin, jangan cuma baca iklan baris, WhatsApp, dan kalian kepancing. Cara pintar kedua, biasa mereka kasih kata-kata manis di depan. Janji-janji surga yang aku udah bahas di video sebelumnya. Wah, nanti kamu bakal begini, Singapura itu enak. Wah, gaji kamu 50 juta, gaji kamu 40 juta. Emang di sini tidur di jalanan. Biaya akomodasi, biaya makanan, dan lain-lain. Gimana? Dan buntut-buntutnya, setiap stage, pasti mereka minta duit. Oke, stage interview, kamu transfer dulu sekian. Interview kedua, kita mau aturin nih, tapi kita butuh biaya administrasi, transfer lagi. Indian, sorry ya kamu gak dapet kerjaannya, hilang duit lagi.
Nah, itu adalah cara pertama dan cara kedua yang aku yakin sekali itu sangat berguna untuk mencium atau mengetahui ciri-ciri agensi yang kelihatannya mau main-main sama yang asli. Oke, kita sampai ke sesi terakhir, sesi keempat. Daftar agensi kerja di Singapura yang terdaftar sebagai penipu per tahun 2020. As usual, aku kan kasih kalian listnya. Don't worry about that. Kalian email aja bilang, Kak, aku mau dong list agensi Singapura yang menipu-nipu. Nanti aku reply dengan link yang berkaitan, oke? So, that's all tentang agensi kerja di Singapura. Udah mulai mau pakai agensi atau belum? Pikir lagi, lihat, serap semuanya, lalu baru buat keputusan. Karena kalau udah kena tipu, ribet. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.